Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septiani dalam topik reaksi dalam senyawa organik. Reaksi senyawa karbon pada ikatan kimia. Pada saat reaksinya, ikatan tersebut pasangan elektronnya akan putus dan berakibat pasangan elektron tersebut terbawa oleh salah satu gugus yang lebih elektronegatif. Perhatikan contohnya. Untuk reaksi-reaksi sederhana, pertama substitusi apabila reaksi penggantian atom ion atau gugus atom oleh atom lain dalam suatu senyawa. Biasanya itu terjadi pertukaran antara hidrogen dengan unsur-unsur yang lainnya. Di sini bisa dilihat pada reaksi itu senyawa alkana disubstitusi oleh halogen yaitu berupa Cl2 dan Br2 dengan bantuan sinar UV. Di sini lihat reaksi klorinisasi. Untuk reaksi substitusi merupakan reaksi penggantian suatu gugus dengan gugus lain pada senyawa karbon. Rumusnya bisa dilihat Rx tambah YZ menjadi Rz tambah XZ, jadi pada pergantian ya. Atau bisa juga Rx plus YZ menjadi Rz plus XY. Contoh kalau dapat sebagai gugus elektrofil dan nukleofil. Reaksi penggantian atom H dengan atom halogen dengan bantuan sinar UV atau suhu tinggi. Di sini bisa dilihat adanya penggantian gugus hidrogen atau unsur hidrogen dengan unsur dari halogen. Ikatan atom H dengan atom C itu mulai dari C primer lebih besar dibandingkan C sekunder dan lebih besar lagi dibandingkan C tersier. Nah, ini bisa dilihat reaksi halida dengan basa kuat, alkohol dengan PCl3 dan alkohol dengan logam Na. Sifat alkena dan alkuna sintetisnya jadi bertambah dengan bertambahnya jumlah atom C. Jadi semakin banyak jumlah atom C maka titik didihnya semakin tinggi. Untuk senyawa isomer Mn sama ya bisa dilihat. Terus sifat kimianya untuk reaksi pembakaran alkena dan alkuna suhu rendah mudah terbakar. Nah, semua senyawa hidrokarbon apabila dibakar akan menghasilkan gas CO2 dan juga uap air atau H2O. Reaksi pada alkana itu terjadi reaksi pembakaran, reaksi substitusi, dan juga reaksi cracking. Nah, reaksi adisi pada alkena, reaksi adisi yaitu reaksi penambahan atom atau gugus atom ke dalam molekul. Reaksi pemutusan ikat rangkap, jadi dari rangkap 2 menjadi ikatan tunggal atau rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2. Nah, ini bisa dilihat contohnya untuk reaksi pertama itu dia pemutusan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Untuk aturan Markov-Nikov atomnya bisa dilihat. Dan ini urutan gugus pendorong elektron yang berada pada ikatan rangkap di mana CH3 semakin besar, semakin banyak atom C-nya, maka seperti tadi yang sudah dijelaskan, semakin banyak atom karbon maka ikatan antara hidrogen dan karbon itu semakin besar. Ini bisa dilihat contoh soalnya untuk nomor 1 sehingga nomor 5. Ini untuk nomor 6 sampai dengan nomor 11. Ya, ini contohnya CH3, CH2, CH itu ya bisa dilihat juga. Ini ada proses perpindahan atom H dan OH sesuai dengan aturan Markov-Nikov tadi. Ini untuk contoh selanjutnya. Ini apabila atom C-nya sama. Reaksi adisi halogen atau halogenasi yaitu contohnya seperti gas fluorin, klorin dan bromin dan juga iodin. Reaksi adisinya bisa dilihat
adisi itu tadi pemutusan ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal atau ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2. Akhirnya juga dapat mengalami reaksi polimerisasi. Contoh soalnya bisa dilihat di sini. Ya, ini reaksi adisi oleh halogen atau halogenisasi. Adisi anti Markovnikov dari HBr. Maksudnya apa ini? Apabila pada reaksi itu tidak berjalan aturan Markovnikov ya. Anti Markovnikov dari HBr terjadi karena terbentuknya radikal bebas dari peroksida. Jadi perbedaan antara aturan Markovnikov dengan anti Markovnikov yaitu untuk aturan Markovnikov atom hidrogen akan masuk ke dalam senyawa yang dimana dia juga banyak mengandung ikatan hidrogen, sedangkan untuk anti Markovnikov ikatan hidrogennya dari senyawa reagen itu akan masuk ke dalam senyawa yang mengandung ikatan hidrogen lebih sedikit. Ini contoh soal. Anti Markovnikov itu terjadi apabila senyawa direaksikan dengan HBr dengan bantuan peroksida. Ini contoh-contoh soalnya bisa dijawab ya. Mana yang merupakan reaksi substitusi dan mana yang merupakan reaksi dari adisi. Ingat, adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Biasanya itu rangkap 3 menjadi rangkap 2 atau rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Ini contohnya. Senyawa yang mengandung karbon apabila dibakar sempurna akan menghasilkan CO2 dan tidak sempurna menghasilkan gas CO2.